mengingatkan diri saya sendiri, juga sekaligus untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan adanya keterbatasan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Masih ingat? Ya, di salah satu liputan 6 yang mengatakan bahwa sebenarnya tantangan dari wanita karir adalah adanya keterbatasan bidang pekerjaan. Ya. Dan kemudian saya sebagai HR juga mencoba untuk mencari tahu, ya, kenapa ya terkadang saya sulit menyelesaikan satu permasalahan yang kaitannya dengan wanita, ya. Tetapi saya lebih gampang menyelesaikan satu permasalahan dengan seorang laki-laki. Ya. Jipa Production bersama Denny Melati, hari ini kita akan bahas, benar gak sih ada perbedaan antara bidang pekerjaan laki-laki dan perempuan? Ya. Yang pertama saya coba cari tahu salah satu literatur yang saya baca, yaitu dari salah satu perkuliahan di Fakultas Humaneria dan Bisnis dari Universitas Pembangunan Jaya. Ya. Gimana sebab bisa katakan di situ bahwa sebenarnya pekerjaan laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Ya. Dan faktanya memang kalau kita lihat di dalam kenyataan pada saat ini, ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dianggap pekerjaan yang tabu buat seorang wanita, toh faktanya sudah dikerjakan oleh seorang wanita saat ini. Ya, sehingga kalau ditinjau lebih jauh, sebenarnya yang dikatakan keterbatasan bidang pekerjaan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya akhirnya tidak ada. Ya, contoh yang mungkin kita bahas di sini, yang pertama adalah pilot. Ya, sangat langka kalau dulu kita bahas pilot itu adalah seorang wanita. Ya. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah sopir. Ya. Bahkan saat ini bukan hanya sopir-sopir mobil pribadi atau mobil sedan atau mobil kecil lainnya, namun sopir mobil truk pun sudah ada, atau bus sekalipun itu sudah ada yang wanita yang mengendarai. Ya. Apalagi insinyur, ya. Mereka yang bekerja di bangunan-bangunan, mereka yang bekerja katakan saja di kontraktor-kontraktor, itu juga sudah banyak wanita kita temuin di sana. Masih ingat saya pernah mengatakan bahwa saya bangga ada salah satu seorang insinyur yang ikut merancang satu pembangunan di kawasan Jakarta menuju Bekasi dan Bandung. Ya. Kemudian apalagi? Yaitu pekerjaan fotografer. Ya, ini pun banyak sudah dikerjakan oleh seorang wanita. Ya. Kemudian kita juga sering kali melihat, ya, adanya wanita yang menjadi astronot, ya, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dianggap tabu seorang wanita sekarang sudah dilakukan oleh wanita. Ya, kalau tadi dibahas bahwa itu adalah pekerjaan yang tadinya tidak mungkin seorang wanita lakukan. Itu sebenarnya kalau menurut Eljen El Patra, salah satu dari yang membahas di Fakultas, ya, Humaneria dan Bisnis dari Universitas Pembangunan Jaya, itu mengatakan sebenarnya itu adalah sebuah korban dari yang namanya stereotip mengenai peran gender. Ya, kita bahas dulu sebenarnya apa sih gender itu. Gender itu sebenarnya keunikan, ya, kekhasan, ya, atau yang disebut juga karakteristik, ya, yang membedakan antara laki dan perempuan. Dan biasanya untuk gender ini dibagi atas dua, yaitu maskulin dan feminin. Nah, maskulin itu berkaitan dengan ketegasan, ya, terus kemudian juga agresif, dan juga dia mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat berat. Ya, sementara kalau feminin yaitu berkaitan dengan kelembutan, yang kasih sayang dan ketenakan. Ya. Nah, dari gender itu sendiri akhirnya terjadilah yang disebut peran gender. Ya. Tanpa disadari terjadinya pembatasan atau pengkotak-kotakan, ya, antara maskulin dan feminin tadi, ya. Di mana di dalam aspek pekerjaan akhirnya kecenderungan di dalam kehidupan perkantoran, ya, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya adalah menerima gaji, ya, adalah tabu. Misalnya kalau seorang wanita
sebagai insinyur teknik. Ya, kemudian pada Latabu kalau seorang laki-laki bekerja sebagai bagian administrasi. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah satu hal yang diakibatkan dari stereotip tentang peran gender ini. Ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya merugikan ya dari si laki-laki, tapi juga merugikan daripada si wanita. Ya. Contoh, ya, seorang wanita yang bekerja ya, di sebuah perusahaan, ya, maka karena ada peran gender tersebut, dia akan dituntut untuk juga bermain peran maskulinnya, yaitu di mana dia juga bermain peran secara feminin, ya, yaitu artinya sebenarnya di sini harusnya kalau dia sudah menjalankan pekerjaan di posisi dia di perkantoran, ya, ada suatu kebijakan bahwa dia juga tidak mengerjakan pekerjaan di rumah, yang dimana ini bisa digantikan oleh suaminya. Ya. Namun karena disebabkan adanya stereotip dari peran gender ini, ya, akibatnya adalah si wanita ini habis bekerja, ya, peran feminin itu juga harus dikerjakan. Nah, berbeda lagi kerugiannya pada seorang laki-laki. Karena salah satu dan lain hal, si laki-laki ini terpaksa bekerja untuk pekerjaan yang biasanya memerlukan kelembutan, ya, katakan saja PR atau public relation. Ya, nah ini dianggap sesuatu yang tidak cocok. Ya, padahal sebenarnya kenapa tidak? Itu bisa saja terjadi. Nah, sementara di dalam kehidupan domestik, ya, artinya kehidupan di dalam rumah tangga, karena adanya peran gender yang disampaikan tadi, adalah berakibat kerugian pada si wanita. Ya, jadi sebenarnya yang terjadi adalah di masyarakat umum itu adalah stereotip dari peran gender, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada lagi kita bisa bicara bahwa perempuan memiliki keterbatasan pekerjaan dibandingkan laki-laki.